Pertempuran Yarmouk adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah. Pertempuran ini terjadi pada bulan Agustus tahun 636 Masehi di dekat Sungai Yarmouk. Sungai ini terletak di wilayah yang sekarang dekat perbatasan Suriah, Yordania, dan Israel. Pertempuran itu terjadi antara pasukan kekhalifahan Islam awal dan pasukan kekaisaran Bizantium. Kedua kekuatan ini mewakili dunia yang sangat berbeda dan cara hidup yang sangat berbeda. Hasil dari pertempuran tunggal ini akan memiliki konsekuensi yang luas. Itu akan mengubah jalannya sejarah selama berabad-abad yang akan datang. Banyak orang menganggapnya sebagai salah satu pertempuran paling penting yang pernah terjadi. Pertempuran ini bukan hanya pertempuran kecil atau perkelahian kecil. Itu adalah konfrontasi besar yang berlangsung selama 6 hari yang panjang. Taruhannya sangat tinggi untuk kedua belah pihak. Bagi umat Islam, ini adalah kesempatan untuk mengamankan keuntungan mereka baru-baru ini di Suriah. Itu juga merupakan kesempatan untuk membuktikan kekuatan mereka melawan kerajaan mapan yang kuat. Bagi Bizantium, itu adalah upaya putus asa untuk menghentikan ekspansi cepat kekuatan baru yang muncul dari Arab ini. Mereka perlu melindungi provinsi mereka yang berharga di Levant. Hilangnya tanah-tanah ini akan menjadi pukulan telak bagi prestise dan sumber daya kekaisaran mereka. Pertempuran Yarmouk sering dilihat sebagai titik balik yang kritis. Sebelum pertempuran ini, Kekaisaran Bizantium adalah kekuatan dominan di Mediterania Timur. Ia memiliki sejarah panjang dan tradisi militer yang kuat. Setelah pertempuran ini, keseimbangan kekuatan di kawasan itu mulai bergeser secara dramatis. Tentara Muslim menunjukkan bahwa mereka dapat mengalahkan musuh yang jauh lebih besar dan lebih berpengalaman. Kemudian dimulai Sowian Baigwik Sinsislam berlanjut. Ini jika menandai wish the Barod Timur Tengah tinggi. Tadi de Merlandis Fontrits. Munculnya agama Islam di Jazirah Arab pada awal abad ke-7 merupakan peristiwa yang mengubah dunia. Nabi Muhammad lahir di Mekah sekitar tahun 570 Masehi, mulai menyebarkan agama yang menyembah satu Tuhan. Beliau mengajak orang-orang untuk tunduk pada kehendak Tuhan yang Maha Esa, Allah. Pesan beliau menekankan keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan. Awalnya pengikut beliau hanya sedikit dan mereka menghadapi penganiayaan di Mekah. Namun, pesan Islam perlahan-lahan diterima. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad dan para pengikutnya hijrah ke kota Madinah. Peristiwa ini yang dikenal sebagai hijrah menandai awal mula kalender Islam. Di Madinah inilah negara Islam pertama mulai terbentuk. Komunitas Muslim awal yang dikenal sebagai ummah dicirikan oleh rasa persatuan dan tujuan yang kuat. Ajaran Islam memberikan kerangka acuan untuk kehidupan sosial, politik, dan spiritual. Keyakinan baru ini melampaui kesetiaan suku lama dan menyatukan berbagai kelompok Arab di bawah satu panji. Al-Quran, yang diyakini umat Islam sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, memberikan panduan dan inspirasi. Sistem kepercayaan bersama ini menumbuhkan tingkat kohesi dan komitmen yang luar biasa di antara umat Islam awal. Mereka merasa menjadi bagian dari misi suci untuk menyebarkan keadilan dan keesaan Tuhan. Ini memberi mereka kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, para sahabat dekatnya memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Khalifah adalah penerus politik dan agama Nabi Muhammad. Para khalifah awal menghadapi tantangan langsung. Beberapa suku Arab berusaha memisahkan diri dari negara Islam yang baru. Pemberontakan ini ditangani dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Perang Ridha atau Perang Melawan Kemurtadan. Keberhasilan penumpasan pemberontakan ini mengkonsolidasikan kendali Muslim atas seluruh Jazirah Arab. Ini juga menunjukkan kemampuan militer negara Islam yang masih muda. Pasukan sekarang berpengalaman dalam pertempuran dan siap untuk tantangan baru di luar Arabia. Motivasi tentara Muslim awal itu kompleks. Keyakinan tidak diragukan lagi merupakan pendorong utama. Mereka percaya bahwa mereka berjuang untuk tujuan Tuhan dan bahwa kemenangan atau mati syahid akan membawa pahala surgawi. Namun ada faktor lain juga. Keinginan untuk menaklukkan dan rampasan perang memainkan peran, seperti yang umum terjadi di era itu. Tanah Arab yang gersang menawarkan sumber daya yang terbatas. Tanah Suria dan Persia yang lebih kaya merupakan target yang menarik. Tentara Muslim dikenal karena mobilitas, disiplin, dan daya tahan mereka yang tinggi.